Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Investasi dan Risiko akan membahas materi mengenai pembentukan program investasi. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Alinur Saadah, Hamidah, Nishrena Mumtaz, dan Muhammad Misbahuddin. Dalam pembahasan materi kami akan membahas mengenai perencanaan investasi, perusahaan asuransi, pajak, serta tujuan dan rencana investasi. Yang pertama, perencanaan investasi atau perencanaan finansial. Kita melihat kepada 3 poin. Poin yang pertama itu keadaan finansial saat ini. Keadaan finansial saat ini bisa dilihat pada neraca atau laporan hasil keuangan serta lampiran hasil laba rugi atau hasil usaha. Neraca sendiri berisikan laporan mengenai kekayaan, hutang, dan modal pada suatu saat tertentu, dan laporan hasil usaha itu berisi penghasilan, biaya, dan sumbangan terhadap tabungan atau investasi yang bisa bernilai positif maupun negatif. Poin yang kedua itu menetapkan tujuan finansial. Tujuan finansial ini bisa ditetapkan berdasarkan jangka pendek atau jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri itu biasanya berkisar 1 tahun sampai 5 tahun perencanaan, dan jangka panjang itu berkisar sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Poin yang ketiga itu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran sendiri adalah rencana pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman arahan kegiatan finansial untuk mencapai tujuan jangka pendek. Anggaran umumnya itu mencakup periode 1 tahun yang dipecah-pecah dalam interval bulan sesuai dengan siklus yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda yaitu asuranti. Dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering yang berarti pertanggungan. Asuransi adalah perjanjian dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi pemerintah premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tanggung atau pemegang polis karena kerugian tersebut. Karena kerugian kerusakan, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan asuransi semacam pengumpul dana untuk mana setiap peserta membayar kontribusi dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai imbalan semua peserta. Sebagai imbalan semua peserta menuntut sejumlah uang santunan atau ganti rugi. Nah, peran perusahaan asuransi dalam membentuk program investasi sebagai pelindung risiko gangguan bencana dan lainnya yang telah menimbulkan sebuah kerugian finansial, jumlah uang santunan atau ganti rugi. Nah, peran perusahaan asuransi dalam membentuk program investasi sebagai pelindung risiko gangguan bencana dan lainnya yang telah menimbulkan sebuah kerugian finansial. Nah, selanjutnya jenis-jenis perusahaan asuransi. Jenis-jenis perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi sosial, dan perusahaan reasuransi, dan yang terakhir perusahaan pialang asuransi. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah. Berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau tijen prestais yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum. Apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya, maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak, tetapi merupakan pungutan liar atau pungli. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dan rencana investasi. Secara sederhananya saja, orang ingin melakukan investasi itu untuk apa? Untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari.
Secara luas, tujuan dari investasi itu meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Kesejahteraan yang bisa diukur nilainya. Nilai perolehan sekarang ditambah dengan nilai guna uang saat ini dan nilai uang yang kita peroleh di kemudian hari. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang pengen banget investasi. Yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena orang kan semakin mikir ya, semakin tua kita semakin tidak produktif lagi, tidak bisa menghasilkan uang lagi. Nah, pastinya orang mikir bagaimana uang itu bisa tetap stabil di masa yang akan datang. Kalau ditabung saja kan nggak bisa stabil, maka diinvestasikan pendapatan yang sekarang. Dan yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi nilai guna uang itu bisa naik dan bisa turun. Kalau terjadi inflasi, kita percuma dong kalau uang pendapatan kita hanya ditabung terus nilai gunanya turun. Jadi lebih baik itu diinvestasikan. Dan yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Jadi ada keterangan bahwa di beberapa negara itu ada yang memberikan fasilitas pajak pada investor pada bidang-bidang tertentu yang mereka investasiin seperti itu. Dan dengan adanya investasi ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu ada tujuan dan rencana investasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor hasil. Itu hasil yang diperoleh itu bakalan rugi atau untung. Yang kedua, faktor resiko. Resikonya itu sebesar apa resiko yang perlu kita waspadai. Dan yang ketiga, faktor pajak. Jadi menjelaskan persentase pajak cukup andil dalam jalannya sebuah investasi. Seperti itu.